Terus habis itu apa ya? Oh, bukan Malang. Ya Malang dulu kan baru Pekalongan ya? Iya, Mas. Malang dulu Pekalongan dulu sih? Malang dulu, Mas. Malang baru dulu kan, Pekalongan. benar, Malang dulu. Karena Pekalongan itu jalur pelarian. Malang, terus ya seperti yang kalian lihat lah, itu kan udah era-era sosmed ya. Jadi kalian bisa nikmatin, bisa ngeliatin lah. Kayak dulu mungkin banyak di media-media gimana pada saat gua pembukaan Malang dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita dihajar masa pandemi, hari-hari yang sulit banget buat operasional buat gua dan rekan-rekan nih ibaratnya buat ngejalanin perusahaan pada saat itu. Karena emang gimana ya, namanya pandemi, di mana-mana di lockdown, kita masih colong-colongan jalan. Gua sama teman-teman gua 24 jam di jalan, boy. Nyari celah gimana caranya di penumpang bisa balik ke kampung halaman ya kan. Sampai Madura Jakarta aja pada saat itu tuh jalan itu 3 hari 2 malam, boy. 3 malam 2 hari, 2 hari 3 malam. Lolos dari Jakarta harus tengah malam, masuk ke Jawa Tengah harus tengah malam, masuk ke Jawa Timur tengah malam lagi. Ah ya Allah, gue bilang itu hal paling kenangan paling indah banget sih. Ditambah ya alhamdulillah gue juga ngerasain kemarin lebaran yang 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan lebaran-lebaran sebelumnya. Ya karena orang udah berapa tahun nggak boleh pulang kampung kan. Akhirnya lebaran 2022 kemarin ya bener ya? Iya, Mas. 2020 pecahnya sampai kayak gitu. Terus di tengah-tengah era pandemi pariwisatanya di Agus ya nggak jalan lah. Akhirnya gue cariin celah lagi tuh, gue bukain jalur Pekalongan. Alhamdulillah sekarang udah nomor 1 Arianto di Pekalongan. Yes, itulah achievement yang selama ini udah gue bangun selama berapa tahun, berarti 19 tahun lah. Buat gue itu hasil karya yang gimana ya, gue nih ibarat orang kerja dari dulu, ibaratin diri gue tuh kayak seniman. Jadi Iya. itu hasil karya yang benar-benar Udah. gue yakin pencapaian yang dicapai sama PO Haryanto saat ini tuh belum pernah ada yang bisa nyampe, belum pernah ada yang bisa nyampe selama gue di dunia transportasi. Ya, orang bisa keluar dari kampung halaman dia, perusahaan bisa ekspansi, perusahaan transportasi bisa ekspansi dengan seanggun itu, seelok itu dimanapun dia berada. Dan selama gue 19 tahun gue di lapangan sampai sekarang belum pernah gue gagal buka jalur satu pun. Nggak ada jalur gue yang nggak dimakan orang ibaratnya, nggak laku lah. Jadi kredibilitas gue alhamdulillah masih terjaga dengan baik. Tapi itu cukup, dalam artian cukup ya seperti yang kalian tahu, gue kemarin tanggal 22 Juli ya kalau kalian lihat suratnya, wah udah banyak beredar lah surat gue. Gue sudah tidak bergabung lagi dengan PO Haryanto, dalam artian ya Bapak udah nggak berkenan gue ada di perusahaan. Jadi tanggal 22 itu secara ofisial gue udah nggak di PO Haryanto lagi. Jadi tugas-tugas gue buat mengembangkan perusahaan dan menjaga perusahaan sudah selesai. Terus Mas Rian ngapain Mas? Ya gue istirahat. Gue istirahat. Loh Mas, itu kan perusahaan keluarga, kok dipecat atau dikeluarkan atau apalah bahasanya. Ya buat gue perusahaan kan dari dulu gue selalu bilang sama kalian, perusahaan dan keluarga itu 2 hal yang berbeda. Jadi perusahaan, keluarga. Hubungan gue sama bapak itu hubungan ayah sama anak, itu nggak bisa, Bu. Mau siapapun, malaikat datang misahin aja nggak bisa, apalagi manusia. Jadi itu ikatan yang emang udah diciptakan sama Allah, ikatan darah. Tapi kalau untuk perusahaan ini kan beda, ini kan hal duniawi. Kalau misalnya bapak sebagai pimpinan perusahaan udah nggak berkenan gue di sana, ya sudah, berarti kan kita, lagian juga gue udah terlalu lama, Bu. 19 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Mungkin kalian aja umurnya, zaman gue kerja dulu pertama kali gue di terminal jualan tiket ngecer tiket 18.000 nawarin ke penumpang tiap hari, udah kayak nawarin emas saking susahnya laku. Mungkin kalian pada saat gue jadi calo begitu, kalian masih pada sekolah mungkin, atau masih di rumah, masih ngapain kalian? Masih takut ke terminal, Mas. Lu masih ngapain dari 2003 nih? Masih sekolah, Mas, takut ke terminal masih. Dulu terminal nyeremin ya, sampai sekarang akhirnya jadi menyenangkan. Iya, gitu. Ya intinya itulah, jadi bapak udah nggak berkenan gue di perusahaan dan gue terima dengan lapang dada. Kalau kalian tanya masalahnya apa, gue anggap itu internal perusahaan. Kenapa gue nggak bisa ceritain? Karena gue harus menjaga marwah orang banyak. Ya, tapi kalau suatu saat kok gue dipaksa cerita di meja kopi, ya gue akan cerita ke kalian apa penyebabnya. Cuman kalau untuk saat ini gue secara publik ya sudahlah. Kita ini sebagai karyawan kan hanya ikut keinginan pimpinan, ya kan. Kalau pimpinan
Kalau kita udah bekerja sebaik mungkin, pimpinan ngerasa kita belum cukup, ya berarti kan itu hak beliau gitu sebagai pimpinan. Jadi gue sendiri menikmati lah masa-masa apa ya? Gue menikmati banget masa-masa gue selama bekerja gitu. Kangen sih kadang, gue yang bikin gue kangen tuh teman-teman gue bener, rekan-rekan kerja gue, karena gue selama ini 19 tahun kan hidup buat mereka gitu. Buat karyawan-karyawan gue, buat teman-teman kerja gue, buat aset-aset gue yang di lapangan selama ini. Itu yang paling bikin gue kangen bener. Ya sudahlah, kerjaan kan hanya sarana atau wadah untuk saling bertemu, bertatap muka, tapi masih ada wadah yang lain juga. Dalam artian ya kita masih bisa ketemu, masih bisa bercanda bareng walaupun di luar konteks kerja. Jadi itu mungkin klarifikasi dari gua kenapa kok selama 4 bulan ini gua nggak pernah nongol di sosial media. Jadi tinggal kalian selama ini kalian kumpul sama aku karena P. Haryanto atau karena Rian Mahendra. Jadi monggo silahkan kalian pilih-pilih sendiri. Kalau kalian selama ini berkumpul dengan aku karena P. Haryanto yang ada di belakangku, ya kalian boleh unfollow, boleh unsubscribe channel YouTube, boleh bang. Tapi kalau kalian masih pengen bersaudara sama aku yang noting ini nih ibaratnya, yang saat ini lagi pengangguran, ayo kita masih bisa ngopi bareng, masih bisa bercanda bareng, masih bisa sharing-sharing bareng juga. Tenang aja, taringku masih tajam di lapangan.